cium ini batu Sayyiduna Muhammad. Oleh karena beliau cium ini, bibir mulianya ditempelkan di dalam Hajar Aswad. Saya cium juga karena beliau cium ini. Bukan saya cinta ini, tapi cinta yang mencium ini. Begitu juga ketika di Mina, yang namanya batu juga kita lemparin pakai batu, bukan karena kita gedek sama itu batu, tapi karena kekasih Allah Sayyiduna Muhammad. Lemparin itu batu, dan kami mencintai Nabi. Apa yang Nabi kerjakan, kami kerjakan. Bila Nabi hinakan, kita hinakan. Bila Nabi muliakan, kita muliakan. Di sana ada silat bainal muhib wal mahbub, saudara. Dan ini sudah belum? Ini baru makna hub, belum berbicara definisi cinta. Belum. Begitu baru judul. Definisi cinta ini apa? Ma ta'riful mahabbah. Apa definisi cinta? Ini macam-macam. Ada ulama mengatakan yang namanya cinta itu mailul qalbi bil mahbub. Simpatiknya hati seseorang kepada yang dicintai. Ada yang mengartikan hub itu adalah jununul qalbi bil mahbub, gilanya hati seseorang kepada yang dicintai. Dan semua ini dari berbagai macam definisi tentang cinta, ulama mengatakan semuanya berbicara tentang indikator-indikator cinta saja. Sebab sufi besar Al-Imam Al-Qushairi di dalam Risalatul Qushairiyah yang menyatakan al-hub laisa lahu wasfun mahdur wa la yuhaddu lahu bihaddin waqi'. Di dalam Risalatul Qushairiyah, cinta itu enggak bisa diungkapi dan enggak bisa didefinisikan. Begitu. Bila ada ulama mendefinisikan cinta, itu sebetulnya ekses akibat indikator tanda-tanda dari cinta, bukan definisi cinta itu sendiri. Sebab cinta hakikatnya mahdu fadlin minallah, itu cinta. Begitu. Bagi orang yang tidak mengenal cinta seperti Pak Jenderal kita, bagaimana demen doa sama kucing. Orang yang demen dikata aneh, maka ditegurlah beliau karena tak mengerti. Mencintai binatang salah satu ajaran dari agama, dia tidak mengerti, maka tidak diomeli oleh Pak Jenderal. Orang yang tidak mengerti cuma dicari alamatnya. Kata beliau tadi, orang nggak tahu itu nggak bisa. Mau ditegur banget gimana orang nggak tahu? Orang nggak tahu harus dikasih tahu. Tapi kalau nggak mengerti, kita mintakan Allah agar tunjukkan dadanya betapa pentingnya menyayangi sesama ciptaan Tuhan, bukan sesama umat Nabi Muhammad saja, tapi amat binatang, pohon, amat semuanya. Karena kita disuruh cinta. Jadi kata Imam Qushairi, cinta itu enggak ada definisinya. Mau berdefinisi bagaimanapun juga itu adalah asar min asaril mahabbah. Cinta mengikuti, itu mengikuti bukan definisi cinta. Sebab orang mengikuti belum tentu cinta. Bisa saja karena takut. Ini pimpinan galak kalau bapak nurut. Begitu. Bisa jadi. Bisa juga karena mengharapkan imbalan. Bisa. Begitu. Makanya ada di antara umatnya Nabi yang masuk surga diseret-seret sama borgol. Ini namanya baru kelasnya murid, belum murad. Dia kudu dipaksa dengan perintah baru ibadah. Ini maknanya kudu ditekan masuk surga. You sholat surga, baru dia sholat surga. Ini namanya kudu ditekan. Diseret namanya dengan salasil taklif. Tapi ada hamba Allah yang ibadah bukan karena taklif tapi tasyrif. Dia sadar tentang Allah Subhanahu wa
supaya untuk memunculkan cinta. Setidak-tidaknya ada 3 alasan untuk memunculkan cinta. Yang pertama, imma lil kamal. Bisa saja karena sempurna sesuatu itu, sehingga kita menjadi cinta. Yang kedua, imma lil jamal, karena indah, cantik. Ada seorang ustaz ngelihat cewek cantik, cantiknya genit tuh yang bilang genit miring. Kita harus dikata wajah, begitu wajah. Mencintai kecantikan itu sesuatu naluri manusia. Enggak ustaz, enggak imam, enggak orang biasa, sama aja. Justru ada orang cantik, jeleknya itu yang miring. Begitu, jadi itu hal biasa, normal. Mencintai keindahan itu adalah naluri. Jadi bisa aja lil jamal, karena indah, begitu. Dan bisa saja yang ketiga lil ihsan, karena dia baik. Ini ada 3 kemungkinan mencintai. Kita mau cinta Allah, apanya? Seluruhnya ini. Mau ihsannya, mau kamalullahnya, mau jamalullahnya, silakan. Tapi kalau cinta karena kebaikan, ini paling rendahnya darajatul mahabbah. Ibnu Athaillah dalam hikamnya pada bagian ini beliau menyatakan, illam tuhsin dhannaka bihi li ajli kamali wasfihi fahassin dhannaka bihi li ajli muamalatihi bika fahal asda ilaika illa minana wa hal awadaka ila hasan. Kata beliau, kalau Anda tidak bisa positive thinking kepada Allah, karena Allah itu sifatul kamal, sifatnya sempurna, enggak melihat kesempurnaan Allah. Kalau enggak itu paling tidak Anda lihat dong kebaikan Allah kepada sampean. Bukankah kebaikan demi kebaikan diberikan kepada sampean? Kalau mau diilustrasikan, ada orang punya anjing, biar mudah. Lalu dia kasih makan tuh anjing pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Tidak usah pakai lama, 3 bulan saja. Tuh anjing kasih makan 3 bulan, pagi, siang, pagi, siang, pagi, siang. Kira-kira tuh anjing nurut enggak sama yang kasih makan? Nurut enggak? Nurut. Kenapa nurut? Kenapa nurut? Ihsan. Kenapa nurut? Ihsan. Anjing mengerti balas budi, ada ihsan, mengerti balas budi. Padahal nggak ada akal anjing, apalagi dia duduk di majelis ilmu, ada. Tapi anjing punya naluri ihsan. Pak Jenderal bisa merasakan itu hubungan kucing yang gak dikasih makan aja bisa dilihat. Kalau beliau cerita ini tentang kucing-kucing ini akan bervariasi semua. Begitu saudara. Jadi orang itu anjing itu nurut. Kenapa nurut? Anjing punya naluri. Ini orang ngasih makan sama gua pagi siang malam 3 bulan. Sudah sewajarnya gua nurut sama dia. Yang menjadi renungan pagi ini, Allah Jalla Jalaluh ngasih makan sama kita yang hadir di Jannatin ini udah berapa bulan? Berapa bulan? Allah udah berapa bulan? Udah bertahun. Tahun. Ada yang udah 70 tahun, bener nggak? Ada yang 60 tahun, ada yang 40 tahun, bener nggak? Ada yang 50, ada yang 30, ini beda-beda ini. Ada yang 20. Saudara, bila anjing dikasih makan 3 bulan, ngerti terima kasih sama yang ngasih makan, masa kita yang ada akal yang gak terima kasih sama Allah, yang udah ngasih makan berbulan-bulan, bertahun-tahun sama kita, kaya-kaya darajat
Lebih rendah dari anjing. Bener, bener nggak? Bener nggak? Ini berbicara tentang mahabbah. Begini, karenanya hamba yang paling sempurna dialah Rasulullah. Hamba yang paling ganteng, cantik, indah dialah Rasulullah. Hamba Allah yang paling baik sama semuanya dialah Rasulullah. Maka Rasulullah layak untuk kita cintai karena Rasulullah di sana. Bagaimana beliau punya karakter kamal, punya karakter jamal, punya karakter ihsan. Dialah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mahabbah adalah sesuatu yang sangat penting. Maka Hasan bin Sabit kenapa muncul cinta pada dirinya? Karena pada pribadi Nabi dipandang ada jamaliyah. Kata beliau, ahsana minka lam taraqat tu'aini ajmala minka lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Ini muncul pada para sahabat mencintai Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya ini masih panjang. Pada akhirnya kita mencintai kiai biasa. Ini saya simpulkan. Kita mencintai atasan biasa. Kita mencintai Syekhul Mursyid biasa. Yang paling tinggi sesungguhnya bila Syekhul Mursyid mencintai murid suluknya, bila atasan di dalam qalbunya mencintai bawahannya, ini yang paling tinggi. Anak memuji-muji orang tua biasa, yang paling tinggi bila orang tua ada itu anak di hati orang tua dan dicintai. Bagaimana seorang ulama besar Betawi, Hadratus Syekh Mu'alim Syafi'i Hadani, dibanggakan oleh gurunya Habib Ali Bungur. Dalam sebuah ungkapan Habib Ali Bungur mengatakan, man bimisli sayyidikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji bil awwali. Kata Habib Ali Bungur yang makamnya tidak Hawi di Condet kepada muridnya yang bernama Syafi'i Hadani rahimahullah rahmatul abrar, siapa yang menunjukkan kepada wahai Syafi'i Hadani, orang yang semacam engkau ngajinya belakangan tapi ngapa pinternya duluan. Bagaimana Imamul Haddad ada di hati Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Bagaimana Habib Umar yang punya Ratib Attas bangga sekali punya murid Imam Haddad. Dan ini yang dimaksud dengan ibarat yang ditulis oleh Habib Ali bin Hasan Baharun Darwa ini, laisa sya'nu an yakuna al-waliyyu fi qalbik walakinna sya'na an takuna fi qalbil wali. Bukan kedudukan yang tinggi bila kau mencintai guru, tapi kadar yang tinggi bila guru mencintai muridnya. Berarti ada sesuatu yang amat sangat istimewa di mata guru. Tapi pada akhirnya untuk menuju murad enggak bisa, kudu murid dulu. Untuk menuju mahbub enggak bisa, kudu muhib dulu. Untuk dicintai enggak bisa, kudu berangkat dari cinta dulu. Ini perlu. Dan inilah daripada kajian kita sebelumnya belum selesai. Karena ini judulnya Mahabbatus Syekh Tilmidzi. Apa itu Syekh, apa itu Tilmidzi? Tapi sesuai dengan arahan daripada Ketua Umum Kuliah Subahan, kita ngajinya per bab. Jadi sehingga ngaji ini hanya judul saja, belum. Nanti kita ngaji dulu tentang ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Apa yang dimaksud dengan ilmu laduni? Apakah anak ulama warasatul
adalah wirasatul ilmin faqat am wirasatul karamah, wirasah atau korbannya. Pada pertemuan mendatang kita bisa berdoa moga Allah beri panjang umur. Amin. Pada akhirnya kita baca Fatihah. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita yang wajib maupun yang sunnah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasca Ramadan kehidupan kita lebih berkah lagi, ilmu kita berkah, rezeki kita makin berkah, keluarga kita berkah, anak keturunan kita berkah, lingkungan kita berkah. Allah beri kita semuanya barakah dunia, barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Ya kana wa ya kana. Wa qala ladzina an'amta 'alaihim